Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-thayyibin at-tahirin amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran praktek membaca kitab ya. Masih di Bidayatul Hidayah, karyanya Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kemarin kita membahas tentang eh, apa namanya permulaan aktivitas kita ketika bangun tidur, doa-doanya dan sebagainya. Sekarang kita akan lanjutkan. Ini kemarin ya, minggu kemarin faslun fi adabil istiqadh minan naum. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil khala. Bab adab-adab masuk ke kamar mandi khala. Fa'idha qasadta, ya, apabila engkau bermaksud baital ma'i ke kamar mandi liqada'il hajati untuk menunaikan hajat, perluan entah itu buang air kecil atau buang air besar gitu ya atau mandi begitu. Faqaddim maka dahulukan olehmu, ini qaddim fi'il amr. Jadi idza ini yani eh dia punya makna syartiyah. Dia ada makanya gitu, jika nanti ada makanya, tapi tidak menjazmkan fi'il ya. Fi mahalin nasbin dzaraf ya, menempati mahal nasab dzarfiyah, dzaraf. Nah, dia ada makanya di sini. Maka apabila engkau bermaksud masuk ke rumah, bermaksud ke Baital Ma'i itu secara bahasa rumah air, maksudnya kamar mandi. Nah, liqada'il hajati untuk buang hajat. Nah, nah, ini jawabnya. Faqaddim, maka dahulukanlah oleh. Qaddim fi'il amr mabni sukun, fa'ilnya mana? Anta. Hmm, Ini mustatir anta. Domir Mustatir ya. mustatir anta, betul. Domir mustatir anta. Qaddim dahulukan olehmu fidukhul di dalam masuk ke kamar mandi tadi. Ini maf'ul bihnya rijlaka. Dahulukanlah olehmu kakimu al-yusra yang kiri. Ya, al-yusra kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bih. Bukan. Maf'ul ilaih. Maf'ul bihnya rijlaka. Mudhof ilaihnya Mudhof ka. ilaih. Mudhof ilaihnya ka. Badal. Bukan naat dari Nah, rijlah. Nah, kakimu yang kiri. Nah, gitu. Nah, mhm. Wa fil khuruji dan ketika keluar ya, rijlakal yumna. Nah, dahulukan kakimu yang kanan. Jadi rijl itu muannas, rijlun itu, sehingga yus kita menggunakan naatnya yusra. Kalau mudzakkar misalnya, apa yang mudzakkar? Misalnya kita ambil yang mudzakkar misalnya masjid yang sebelah kan, katakanlah begitu ya. Al masjid umpama gitu, yang sebelah kanan al yasar, yasar gitu.
Kalau mudzakarnya yasar, kalau muannas yusra. Jadi tidak dengan ta marbutah tapi dengan ini namanya alif taknis maksurah. Yusra. Kalau yumna mudzakarnya apa? Al yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Nah, muannasnya yumna. Jadi masuk ke kamar mandi ya adabnya masuk dengan kaki kiri dulu. Nanti kalau keluar kaki kanan dulu. Wala dan janganlah ini la nahi ya menjazmkan wala tastashib dan jangan engkau menyertakan atau membawa gitu ya. Itu fa'ilnya damir mustatir anta. Janganlah engkau membawa syai'an sesuatu ya alaihi yang pada sesuatu tersebut ada ismullahi ta'ala, nama Allah ta'ala. Entah itu eh, apa namanya cincin gitu ya, ada terukir nama Allahnya. Entah itu mungkin apa namanya ada tulisan-tulisan yang ada nama Allahnya itu eh, jangan dibawa seperti itu. Wasmu rasulih dan nama rasulnya juga jangan gitu. Kalau kita pakai kaos ada nama Allah, ada nama Rasul, umpama di tempat umum, wah tidak mungkin nih kita buka dulu bajunya. Nah, kita tutup dengan sesuatu, entah itu pakai jaket atau pakai yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk nama sahabat ya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, dan lain-lain. Nah, itu juga jangan dibawa masuk ke dalam toilet. Nah, itu di antara adabnya. Kemudian wala dan janganlah. Itu juga sama. La nahi. Wala tadkhul dan janganlah engkau masuk ya, ke dalam toilet itu. Halnya ini hal ya. Keadaannya hasirar raksi dalam keadaan terbuka kepalanya. Jadi sunnahnya ditutup kepalanya. Di sini ya, itu ya di antara adab-adabnya. Kemudian wakul dan katakanlah inda dukhul ketika masuk ke dalam kamar mandi itu bismillah. Saya memulai dengan menyertakan nama Allah. Jadi ini bisa bimana musahabah. Saya memulai dengan menyertakan nama Allah. Artinya berarti memulai sesuatu itu ada dalam perintahnya Allah kalau gitu. Gitu. Atau bisa bimana eh, isti'anah. Pertolong minta tolong isti'anah. Jadi bismillah artinya saya memulai abtadi'u bismillah dengan memohon pertolongan kepada zat yang diberi nama dengan nama Allah gitu. Kepada zat yang dinamai dengan Allah gitu. Bismillah itu gitu. Bismillah. A'udzu billahi minar rijsi. Aku berlindung pada Allah minar rijsin najisi dari kotoran dari najis. Wal khabithil mukhbithi dan yani khabith sesuatu yang kotor al mukhbith yang mengotori. Syaitanir rajim dan syaitan yang terkutuk. Rajim yakni al-mal'un yang terlaknat. Kita bisa membaca doa ini. Lalu yang biasa kita pakai apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh juga memakai doa itu. Tapi sekurang-kurangnya bismillah. Wa inda dan ketika al-khuruj keluar, gufrona. Ampunilah ya Allah. Gitu aslinya gufronaka ini kedudukannya sebagai apa? Maf'ul mutlak dia. Jadi ada fi'il yang dibuang. Maksudnya igfir, gufronak. Ampunilah ya Allah. Nah, igfir ampunilah ya Allah. Nah, kemudian
diwakili oleh si Igfir ini diwakili oleh lafaz gufronak, yakni ampunilah ya Allah. Atau boleh saya mengatakan, saya mohon ampunan darimu ya Allah. Gitu. Alhamdulillah, ya segala puji adalah milik Allah. Alladzi, yaitu zat yang azhaba, menghilangkan. Dia, alladzi ini uh, badal dari Allah, menempati tempat jar, yaitu zat yang azhaba, dia telah menghilangkan. Di sini ada domir mustatir huwa, kembali ke mana? Allah. Allah. Hmm. Kalau ada Pada isim Allah. maus, kalau ada isim mausul, kembalinya ke alladzi. Gitu. Sisilah mausul ini kembalinya ke alladzi. Ya alladzi ini maknanya Allah juga. Gitu. Tapi kembalinya jangan langsung ke Allah, tapi ke alladzi. Karena isim mausul itu harus ada apa? Ilah mausul. Silah mausul. Silah mausul itu harus berupa jumlah, ya, ataupun syibhul jumlah. Entah itu jumlah itu fi'il fa'il atau mubtada khobar, dan dia harus mengandung domir yang kembali ke isi mausul. Saya mau kasih contoh. Isi mausulnya kita jadikan mubtada misalnya. Isi mausul bebas ya mau jadi apa sesuai kebutuhan. Bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar gitu dan lain-lain. Kita ambil contoh di sini. Sebentar saya buka dulu filenya. Kita jadikan fa'il lah gitu. Misalnya ja'a datang. Ini fi'il. Fa'ilnya alladzi. Datang orang yang. Nah gitu. Nah ini isim mausul alladzi harus ada silah mausul. Harus ada jumlah ataupun jar majrur atau dzaraf yang jadi bawaannya isim mausul. Ya. Karena kalau nggak ada silah mausul nanti nggak lengkap maknanya. Kita cuma mengatakan datang orang yang. Sudah saja begitu. Itu tidak bisa. Harus kasih jumlah. Misalnya, kita bikin jumlahnya fi'il fa'il, jumlah fi'il ya. Datang orang yang menolong Zaid. Ja'alladzi nasoro Zaidan. Apa gitu. Ada maf'ul bihnya. Nah, si silah mausul ini harus mengandung domir yang kembali ke isim mausul. Gitu. Berarti nasoro fa'ilnya domir mustatir huwa kembali ke alladzi. Ja'a datang alladzi orang yang nasoro dia si orang itu telah menolong Zaidan kepada Zaid. Nah, jadi harus ada domir kembali ke isim mausul. Gitu. Misalnya di Quran, misalnya apa? Alam tara ilal ladzina. Alam tara ilal ladzina. Berarti alladzina ini menempati mahal jar ya, jadi majrur oleh ilah. Nah, nah, harus ada jumlah. Alam tara ilal ladzina. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang kharaju, mereka keluar min diyarihim, dari negeri mereka. Kharaju ini sudah fi'il dan fa'il ya, jumlah. Nah, ini sudah. Ini sudah jadi sila mausul. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang kharaju, mereka keluar min diyarihim, dari negeri-negeri mereka. Nah, kharaju fi'il mati mabni dhammah, fa'ilnya mana? Wow, wow ya. Wow Wow. ini.
Nah, waw ini domir hum ya, domir muttasil takdirnya hum kembali ke Alladzina. alladzina gitu. Jadi selalu ada si jumlah ini sila harus ada pengikatnya, harus ada pengikatnya yaitu domir yang kembali ke isim mausul. Di Nasoro ini ada domir huwa kembali ke allad. Ini kalau jumlah fi'liyah. Paham ya kawan akhwat? Sama, Ustaz. Misalnya eh, banyak di Quran misalnya illalladzina amanu kan wa amilus solihati. Nah ini amanu ini sudah jadi jumlah fi'liyah yang di sini ada waw kembali ke alladzina. Gitu. Jadi setiap jumlah fi'liyah afwan yang menjadi silah mausul itu si domirnya dikembalikan ke isim mausulnya. Nah, ini model jumlah fi'liyah. Kalau model jumlah ismiyah, ja'alladzi datang orang yang misalnya gimana jumlah ismiyah? Ada yang mau coba bikin? Datang orang yang kita kasih jumlah ismiyah gimana? Orang Bertubuh besar, Ustaz. orang yang tubuhnya besar, misalnya gitu. Kita bilang jismuhu ini mubtada khabar. Dokhmun besar, apa gitu. Datang orang yang tubuhnya besar. Nah, di sini ada hu, ada demir jismuhu, tubuhnya besar. Di sini hu ini kembali ke mana? Alladzi. Ke Allah. Alladzi. Gitu. Tuh, jadi harus ada domir yang kembali ke isim mausul. Saya difahami, insyaallah. Insya Allah. Gitu. Jadi kalau jumlah ismiyah, ini jumlah ismiyah ya. Ini jumlah fi'liyah. Si sila mausulnya harus ada domir kembali ke isim mausul. Nah, kalau jar majrur atau dzaraf itu nggak perlu ada domir. Misalnya sajada bersujud siapa? Alladzi ini jadi fa'il. Alladzi orang yang ada di dalam masjid. Alladzi fil masjid. Ini mah nggak perlu kalau jar majrur seperti ini nggak perlu ada domir yang kembali ke alladzi gitu. Dzaraf juga sama alladzi misalnya amamal mimbar orang yang ada di depan mimbar umpama gitu al mimbar. Nah, gitu. Jadi ini dua ini tidak perlu baik itu dzaraf atau jar majrur tidak perlu ada domir yang kembali ke isim mausul. Yang harus itu ini kalau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah silah mausul. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan? Berarti contoh Ustadz mau tanya, Ustadz, gimana? yang mengenai kalimat wala tadkhul hasiror roksi. Mhm, Di sini artinya, dan janganlah kamu masuk kepalanya terbuka. mhm. Nah, kepalanya terbuka nih sampai saat ini saya belum mengetahui kenapa memasuki kamar mandi tidak boleh dengan kepala terbuka. Berarti harus memakai peci bagi laki-laki ya dan perempuan memakai kerudung. Bukan Nah, mesti pakai peci dan kerudung sih. Ibu mungkin iya. eh, entah itu pakai handuk ditutupkan atau pakai apa gitu ya tutup. Dan Oh iya. itu bukan wajib, dia sunnah. Jadi tetap Oh, dalam fikih itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, kalau kita masuk ke WC terbuka kepalanya itu makruh, tidak haram gitu. oh. Nah, itu ada Itu di kitab apa fikih, di kitab apa fikih. ininya Ustaz? Mhm.
fungsinya atau kegunaannya atau manfaatnya? Yang pertama manfaatnya mengamalkan sunnah. Yang pertama itu. Jadi kita bisa cari keterangannya di kitab-kitab fikih ya. Seperti apa dalil kesunahannya. Mungkin nanti coba cari di kitab Fiqhul Manhaji misalnya atau di kitab yang lain kita cari. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bisa dapatkan hadisnya bagaimana sunnah menutup kepala ya ketika apa namanya masuk ke kamar mandi itu yang pertama. Yang hikmah yang lainnya nanti coba saya eh, cari ya seperti apa hikmahnya. Seperti itu. Iya. Ini ada lanjutannya Ustadz kalau di sini di buku yang kuning ini Mhm. setelah hasiroroksi itu ada lanjutannya wala hafiyal qadamaini. Ya, wala hafiyal qadami dan jangan telanjang kaki. Itu juga sunnah menggunakan sandal. Wala ini ada di naskah yang lain. Ya, syukran ya sudah diingatkan. Wala hafi itu telanjang kaki. Hafiyal qadamain, telanjang kedua kakinya. Ya jazakallah Ustadz. Oh iya. Ini Jadi juga kepikiran Ustaz, gimana Bu? kalau masuk kamar mandi kepala harus ditutup. Saya pernah dengar eh, orang yang sering terbuka kepalanya masuk kamar mandi itu ubannya cepat tumbuh. Itu benar apa enggak? Allah alam ya, saya belum belum tahu itu. Allah alam. Tapi mungkin eh, kita bisa kita bisa cari keterangan keterangan itu gitu. Apakah ada hikmah seperti itu atau tidak gitu. Itu seperti Itu itu. kayak ini ya, ada masuk ada masuk WC juga kan? Ya, ini ada masuk ke dalam musik. Jadi hikmah yang pertama kita melaksanakan amal sunnah itu yang pertama. Nah, kemudian apa hikmahnya? Ya para ulama banyak yang apa namanya mendiskusikan hikmahnya. Kalau hikmah kan dari para ulama, kalau sunnah dari baginda Nabi. Hikmahnya ada yang mengatakan supaya uban tidak cepat keluar, supaya aman dari gangguan jin, supaya macam-macam hikmahnya gitu. Jadi kita bisa eksplor, kita bisa cari ya hikmah-hikmahnya apa gitu. Nah, nanti minggu depan insya Allah kita akan coba cari keterangan eh, apa keterangannya dalam hadis misalnya keterangan dari para ulama eh, supaya masuk sunnah masuk ke dalam kamar mandi tertutup kepalanya kemudian menggunakan sandal gitu. Hikmahnya hadisnya seperti apa. Nah, kalau ada ya kita temukan kita lebih yakin gitu gitu. Tapi ini pun kalau saya pribadi yakin ya, karena Imam Ghazali itu Hujjatul Islam, beliau itu juga rujukan Imam Nawawi ya. Imam Nawawi itu generasi di bawah Imam Ghazali, Imam Nawawi. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i ya, itu juga merujuk kepada Imam Ghazali. Nah, cuma kita mungkin ingin tahu lebih jauh nih, apakah hadis-hadisnya itu para ulama menghadirkan kira-kira di kitab apa, nanti kita coba cari begitu. Itu seperti itu ya. Ini kita bisa tambahkan keterangan ini. Eh, Kalau menggunakan tutup kepala atau sendal kita mengamalkan sunnah. Kalau tidak menggunakan hukumnya makruh bukan haram. Nah, seperti itu. Ustaz, boleh nanya lagi. Boleh, boleh. Ini yang dimaksud dengan masuk itu berarti sampai keluar gitu Ustaz. Masuk Iya, kamar iya, mandi iya. sampai keluar. Masuk kamar mandi. Nah, kemudian pas mau keluar ya dilepas sandalnya Ya, boleh, dilepas tutup kepalanya boleh. Nah, ya maksudnya selama di kamar mandi. Gitu ya. selama di kamar mandi betul-betul. Ya. Terus saya menanya lagi, kalau ini kan adab Ustaz ya, apakah semua adab itu termasuk sunnah? Eh, Kalau adab yang berasal dari baginda Nabi itu sunnah, itu sunnah. Jadi apa namanya para ulama mengatakan kejayaan Islam itu ya dengan mengamalkan sunnah, baik sunnah yang kecil-kecil ataupun yang besar-besar. Yang kecil-kecil ya, misalnya kita bersiwak sebelum sholat ataupun masuk kamar mandi kaki kiri dulu, makan pakai tangan kanan, Bismillah dulu. Yang besar-besar
Sunnah misalnya bagaimana mengelola negara itu yang besar-besar begitu. Jadi yang kecil yang besar sama-sama sunnah. Seandainya kita bisa melakukan, kita dapat eh, sunnah secara luas ya, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi ya. Nah, sunnah yang dilakukan oleh Nabi ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah juga gitu. Itu kalau bisa kita lakukan yang sunnah-sunnah hukumnya dapat pahala. Kalau yang wajib-wajib juga tidak dilakukan ya dapat dosa gitu. Nah kalau ini saya mau sedikit ini ya membedakan istilah sunnah supaya tidak rancu ini. Jadi ada istilah yang kembar, ada sunnah. Sunnah dalam istilah ilmu hadis, ataupun sunnah dalam istilah ilmu usul fikih, ada juga sunnah dalam istilah fikih. Atau kita satukan saja, tidak usah terlalu detail. Usul fikih ya. Nah, sunnah dalam istilah ilmu hadis atau ilmu usul fikih itu artinya perbuatan, perkataan, atau persetujuan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun persetujuan beliau, diamnya beliau menyetujui gitu. Nah, itu sunnah. Sedangkan sunnah dalam istilah fikih itu apa? Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak Kalau dilakukan tidak tidak mendapat pahala. tidak dapat pahala. Atau kalau kata para ulama, dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan rugi katanya gitu. Tapi nggak dosa. Nah, ini istilah harus dibedakan. Misalnya begini. Misalnya Muhammad, misalnya saya mengatakan di antara sunnah Nabi apa? Menikah, atau ya menikah katakan, Makan dengan tangan kanan, Ustaz. atau makan dengan tangan kanan umpama kita, atau makan dengan tangan kanan. Ini makan ini di antara sunnah Nabi misalnya saya membaca satu contoh, membaca Quran dengan tajwid. Itu sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi kan? Karena Nabi melakukan itu gitu. Pasti bacaan Nabi itu sesuai dengan tajwid. Ini 10 menit lagi keluar karena habis premiumnya. Nanti masuk lagi ya. Nah, kalau diturunkan ke dalam fikih, membaca Quran dengan tajwid hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Wajib gitu. Jadi ini sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Saya difahami. Nah, terus ada lagi sunnah Nabi tadi, makan dengan tangan kanan. Ini kalau diturunkan ke dalam fikih, makan dengan tangan kiri, hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau ditinggalkan, kita makan pakai tangan kiri makruh. Tapi tidak haram, tapi makruh. Itu. Minum dalam keadaan Atau minum berdiri. Sunnah. Nabi, sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi sunnah itu istilahnya dalam usul fikih atau ilmu hadis dan dalam fikih itu harus kita bedakan. Gitu. Seperti itu ya, ikhwan. Mudah-mudahan bisa tertangkap maksudnya. Ya. Berarti adab itu luas ya, Ustaz ya. Bisa wajib juga adab itu, Ustaz ya. Kalau adab. Ya, adab itu ya yang paling tingginya itu melaksanakan kewajiban. Itu adab kita kepada Allah kan. Seperti di pelajaran kita kemarin, kata Imam Ghazali, engkau dimanapun itu selalu di hadapan Allah. Beda kalau kita di hadapan atasan kan, kalau kita berhadapan saja nggak akan 24 jam berhadapan dengan atasan. Nanti mesti kita pulang gitu. Kalau di hadapan atasan ya kita menjaga sikap, jaga ucapan gitu kan. Tapi kalau di hadapan Allah ya
24 jam gitu, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Maka kata Imam Ghazali, beradablah engkau kepada Allah, artinya jangan sampai engkau tidak melaksanakan kewajiban. Karena kewajiban itu adab yang paling tinggi. Nah, lalu setelah itu adab berikutnya melaksanakan kesunahan-kesunahan. Jadi adab yang paling tinggi melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharuman, itu adab paling tinggi. Kemudian adab berikutnya mengamalkan kesunahan-kesunahan. Nah, meninggalkan kemakruhan dan kemakruhan-kemakruhan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Itu kira-kira kita lanjutkan kembali. Bismillah tadi ya, a'udzubillahi minasyaitonir dan seterusnya. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba. Nah, adhaba dia Allah menghilangkan. Dia kembali ke alladzi. Ini saya tadi menjelaskan tentang alladzi. Alhamdulillah segala puji adalah milik Allah. Alladzi yaitu zat yang adhaba dia. Alladzi itu kembali ke alladzi. Dia telah menghilangkan anni dari diriku ma sesuatu. Nah, ini juga isim mausul. Kedudukannya jadi apa isim mausul ini? Ma ini. Maf'ul Maf'ul bih. bi. Menghilangkan sesuatu gitu kan, maf'ul bi. Ani dari diriku menghilangkan sesuatu. Ini isim mausul. Jadi isim mausul bukan cuma alladzi, ada juga ma. Nah, yu'zi yang dapat menyakiti. Dia ada dhamir mustatir huwa. Kembali ke mana huwanya? Sama. Ke isim mausul gitu. Ya. Alladzi yaitu Allah zat yang adhaba dia, si alladzi itu zat itu telah menghilangkan ani dari diriku ma sesuatu, maf'ul bih. Yu'zi yang sesuatu itu menyakiti ni diriku. Sesuatu yang dapat menyakiti diriku. Yaitu racun gitu kan, kita buang air besar, buang air kecil kan menghilangkan racun, menghilangkan kotoran. Itu kan bisa menyakiti kita. Seadanya kita oleh Allah dikasih susah buang air seminggu aja kan bisa eh, bahaya gitu kan. Nah itu mayu'zini gitu. Wa abqa dan dia Allah atau ke alladzi boleh. Eh, Dia zat Allah tersebut abqa ya, membiarkan tetap ada abqa itu, menetapkan, menjadikan menetap gitu. Ada alaya kepada diriku, ke atas diriku. Ini maf'ul bih juga. Ma sesuatu. Nah, yanfa'u yang dia sesuatu tersebut kembali ke ma huwanya. Memberi manfaat ni kepada aku. Gitu. Jadi membiarkan sesuatu yang manfaat tetap ada padaku, kemudian menghilangkan sesuatu yang kotor yang menyakitiku hilang dariku. Nah, itu kita bisa menggunakan doa ini. Itu alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Wa afani gitu. Itu juga bisa kita amalkan doa itu. Saya difahami strukturnya ya, ikhwan akhwat. Wayam bagi dan seyogianya ya, antu'idda engkau menyiapkan ya, menyiapkan an-nabla yakni wadah ya, wadah air dengan airnya tentu saja, siapkan cekrannya, siapkan airnya itu. Tu'idda nasab oleh an, fa'ilnya mana? Domir mustatir anta. Damir mustatir anta. Nah, an tu'idda itu bisa an dengan tu'idda, an dengan fi'il dan fa'ilnya bisa kita ganti dengan masdar. Masdarnya i'dad, menyiapkan.
dan dia rofa. Wa bagi dan seyogianya apa? I'dadun nabla. Yani i'dadun nabli kalau pakai masdar, nablanya jadi mudhof ilaih. Gitu. Jadi bisa diganti masdar. Nah, antu'idda engkau menyiapkan an-nabla ya. Wadah juga airnya, perangkat untuk bersih-bersihnya. Qabla qada'il hajati, sebelum buang hajat. Hmm. Itu di antara adabnya. Siapkan dulu, jangan buang hajat dulu. Tahu-tahu pas ngecek keran nggak ada airnya kan. Repot gitu ya. Wa'an, dan agar la tastanjia, engkau tidak beristinja bil ma'i, dengan air, fi maudhi'i, di tempat qada'il hajati, di tempat buang hajat. Ini misalnya kita ini buang air seperti di padang pasir kah, ataupun misalnya di gunung gitu ya. Kalau orang ada yang suka camping gitu kan, dia buang air hajat itu nggak di toilet gitu kan. Misalnya dia bersembunyi di dalam gitu, dia menggali tanah, kemudian dia buang air besar misalnya. Nah, istinjanya menjauh, jangan di situ. Umpamanya begitu. Fi maudhi'i, ya jangan istinja dengan air di tempat buang hajatnya gitu. Tapi kalau kita di toilet modern ya tentu saja kondisinya berbeda ya, tidak masalah. Wa'an tastabri'a, dan hendaknya engkau apa namanya, menghabiskan ya, menghabiskan istibro. Ya. Menghabiskan minal bauli, atau membersihkan diri dari air kencing itu, bitanahnu, dengan berdehem. Nah, gitu. Ya, buang air. Terusus untuk laki-laki begitu ya. Berdehem. Wan nater, dan nater itu di eh, apa namanya, misalnya misalnya anak kita yang usianya masih kecil belajar buang air kecil, nah, nater itu diurut salasan 3 kali supaya habis sisa air kencingnya gitu. Nater itu bi imraril yadi ala asfalil qadib ya, dengan apa namanya, imrar, dengan me- mengurutkan tangan gitu di bagian bawahnya kemaluan laki-laki. Nah, itu al-qadib ya nih. Itu di antara adab-adabnya. Gitu.